بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i yang soleh? Semoga kalian hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tak kurang suatu apapun. Anak-anakku, sebelum kalian belajar, terlebih dahulu kalian sarapan pagi, kecuali yang berpuasa ya. Ingat, dalam belajar kalian harus serius. Tidak boleh sambil tiduran, harus diperhatikan, harus duduk yang baik, yang tertib, dan harus fokus. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi hari ini yang akan kita pelajari masih di tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran yang keempat dan kelima. Materi pembelajaran 4, kita akan membahas tentang bacaan teks, 2, menirukan gerakan pohon, 3, menyebutkan makna lambang pramuka. Materi pertama, membaca teks dan menjawab pertanyaan. Mandiri saat melaksanakan ibadah, Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Nah, anak-anakku, kalau kalian disuruh untuk beribadah, yaitu sholat ataupun murojaah, harus dengan kesadaran sendiri. Artinya kalian jangan disuruh terus sama orang tuanya ya. Harus ada kesadaran dalam diri sendiri untuk belajar, untuk murojaah. Ada dalam hatinya keinginan untuk mandiri dalam belajar, tidak tergantung kepada orang tua. Nah, untuk anak laki-laki bisa berangkat atau pergi ke tempat ibadah yaitu masjid atau musola sendiri jika tempat ibadahnya dekat, atau ketika ayah kalian sedang bekerja ya. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Sebelum berangkat, kalian juga harus menyiapkan peralatan ibadah sendiri. Nah, sehingga disebut
mereka bisa mandiri atau mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka ya anak-anak, yaitu pada ayat pertama atau nomor 1. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu janji pada pramuka, yaitu Dasadharma Pramuka. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama dari Pancasila yang berbunyi apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang ya, jangan lupa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Nah, anak-anakku, setelah kalian membaca teks bacaan, coba kalian lihat di halaman 85 pada buku paket kalian. Di situ ada pertanyaan atau perintah, tuliskan 5 contoh sikap dan perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, di sini jawabannya sudah ada. Kalian tinggal memperhatikan, tinggal mencermati, sehingga kalian paham contoh-contoh yang termasuk ke dalam sila yang pertama. Nah, di situ ada ya, nomor 1 meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2 percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3 menghormati agama orang lain. 4 tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama. 5 menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. 6 menghormati kebebasan beragama terhadap orang lain. 7 tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. 8 tidak menghina ajaran agama orang lain. 9 menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan. 10 melaksanakan ibadah sesuai ajaran. 11 baik terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. 12 membantu orang yang kesusahan dan lain-lain. Nah, itulah ada 12 contohnya yang menunjukkan pengamalan dari sila pertama. Tadi disuruhnya 5 ya anak-anak. Sekarang di hadapan kalian contohnya ada 12. Kalian tinggal mencermati, memperhatikan, dan menghafal contoh-contoh atau perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama. Materi selanjutnya menirukan gerakan pohon. Anak-anakku, pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Mari kita mencoba menirukan gerakan pohon kelapa tersebut. Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Nah, kalian perhatikan gambarnya dan kalian praktekkan sesuai dengan langkah-langkah. Nah, 1 berdiri dengan tegak. 2 angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam. 3 jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4 tahan gerakan sampai hitungan ke-5. Lakukan juga gerakan berikut ini. Nah, kalian lihat gambarnya dan hitungannya, serta mengikuti gerakan tersebut sesuai dengan langkah-langkah berikutnya, yaitu 1 berdiri tegak, 2 angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam, 3 jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa, 4 miringkan badan ke kiri, 5 tahan gerakan sampai hitungan ke-5, 6 miringkan badan ke kanan, 7 tahan gerakan sampai hitungan ke-5,
8 kembali ke posisi semula. Nah, bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah paham? Kalian tinggal melihat gambar dan ikuti gerakan atau langkah-langkah yang ada di bawahnya itu. Ya, begitu ya anak-anakku. Silahkan dipelajari sampai kalian paham. Insya Allah gerakannya sangat sederhana. Materi selanjutnya menyebutkan makna lambang pramuka. Anak-anakku siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, mungkin di antara kalian sudah tahu ya pohon kelapa bentuknya, buahnya, dan pohonnya ya. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya seorang anggota pramuka harus taat kepada Tuhan Sang Pencipta. Anggota pramuka juga harus memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Karena seorang anggota pramuka dituntut untuk kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya kalian harus bisa menyesuaikan keadaan sekeliling kalian, atau kalian harus pintar beradaptasi. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya kalian harus mempunyai cita-cita yang tinggi sesuai dengan tingginya pohon kelapa tadi. Dan seorang anggota pramuka harus mempunyai pendirian yang teguh. Selanjutnya, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, seorang pramuka harus memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Selanjutnya, kelapa merupakan pohon yang serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, seorang anggota pramuka adalah manusia yang berguna untuk sesama. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa, negara, dan agama. Anggota pramuka juga harus berguna untuk sesama umat manusia. Ayo berlatih. Tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan sebelumnya. Di sini sudah ada tulisan mengenai lambang gerakan pramuka yang kita baca sebelumnya. Nomor 1, buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya seorang pramuka harus selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu kuat menghadapi tantangan. 2, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya seorang pramuka harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. 3, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Artinya pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan berpendirian teguh. 4, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat. Artinya seorang pramuka harus memiliki tekad yang kuat dan berpegang kuat pada landasan yang baik. Yang terakhir, yang nomor 5, kelapa merupakan pohon serbaguna. Artinya kalian seorang pramuka harus berguna untuk bangsa, negara, dan umat manusia. Tidak lupa juga kalian harus berguna bagi agama kalian. Itulah arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Materi pembelajaran 5 kita akan membahas 1. Membaca teks latihan mandiri dan menjawab soalnya. Selanjutnya menyebutkan ciri bangun persegi, menyebutkan nilai-nilai persatuan. Membaca teks.
Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti untuk bisa menjahit. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Selanjutnya, Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Anak-anakku, dari uraian atau teks bacaan yang barusan kita bacakan, maka kita akan mengidentifikasi atau mencari tanda kecakapan khusus dari masing-masing teman kalian itu. Misalkan, tadi dalam teks bacaan Siti berlatih untuk menjahit. Maka ketika Siti sudah bisa menjahit, maka Siti akan mendapatkan tanda kecakapan khusus apa? Ya, tanda kecakapan khusus menjahit tentunya ya. Coba kita lihat. Nah, Siti akan mendapatkan TKK menjahit. TKK itu harus diingat ya anak-anakku, TKK artinya tanda kecakapan khusus. Selanjutnya Lani, dia lebih tertarik untuk belajar memasak terlebih dahulu. Maka ketika Lani sudah bisa memasak, sudah bisa mandiri, memasak sendiri, maka dia akan mendapatkan apa? Ya, mendapatkan TKK juru masak. Berbeda dengan Udin yang belajar atau berlatih untuk dapat menabung sendiri atau mandiri di bank, dia akan mendapatkan TKK penabung. Nah, itulah anak-anakku hubungan antara teks dengan apa yang akan didapatkan oleh anak tersebut pada pramukanya, yaitu tanda kecakapan khusus. Tugas nomor 1 atau tugas pertama, menjawab pertanyaan dari teks bacaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. Kalian buka buku halaman 95 dan 96. Di situ ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Sebelum menjawab, tentunya kalian wajib membaca terlebih dahulu teks sebelumnya ya, atau teks halaman sebelumnya, yaitu halaman 93 sampai halaman 95 bagian atas. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, maka insya Allah kalian bisa menjawab pertanyaannya. Contohnya nomor 1, sebutkan kegemaran Ahmad berdasarkan bacaan di atas. Kalian tinggal mencari teks atau bacaan yang menceritakan tentang kegemaran Ahmad di atas ya. Begitulah anak-anakku cara kalian menjawab pertanyaan tersebut. Materi selanjutnya, menyebutkan ciri bangun persegi. Anak-anakku, ayo mengamati, mengidentifikasi ciri dan sifat bangun persegi. Atribut ini sering ditemukan pada baju pramuka. Lambang apakah atribut tersebut? Nanti kalian lihat di bawah ya. Jika kamu anggota pramuka, pasti akan menemukannya pada baju kalian. Apakah di antara kamu sudah ada yang bisa memasang sendiri pada baju pramuka? Tanda apakah ini dalam pramuka? Bagaimana bentuk tanda tersebut? Tanda seperti ini merupakan atribut pelantikan pramuka Indonesia Putra. Tanda ini berbentuk persegi, pada perempuan berbentuk lingkaran.
Coba kita lihat sejenak gambarnya seperti apa. Nah, ini anak-anakku tanda atau atribut pelantikan Pramuka Indonesia Putra. Gambar di atas jika digambarkan dalam bangun datarnya tampak seperti berikut. Nah, jika diputar maka akan tampak seperti terlihat di gambar. Anak-anakku, tahukah kalian bagaimana ciri dan sifat bangun tersebut? Ada berapa sisi gambar di atas? Kita lihat ya, ada berapa sisi? Ini satu sisi, dua sisi, tiga sisi, empat sisi. Maka jawabannya benar. Ada 4 sisi. Selanjutnya, samakah ukuran keempat sisi dari persegi di atas? Maka jawabannya kalian ukur terlebih dahulu sisi-sisi dari bangun persegi tersebut. Maka jawabannya adalah sama ya, karena setiap persegi akan memiliki ukuran yang sama. Ada berapa sudut gambar di samping atau yang tadi ya, yang di atas? Maka sudutnya kita lihat ada berapa? Nih sudut 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya ada 4. Pertanyaan selanjutnya, samakah bentuk sudut pada gambar tersebut? Coba kalian amati gambar di atas, merupakan contoh bangun persegi. Apakah menurut kalian bentuk sudutnya sama? Jawaban yang benar adalah ya. Bentuk sudut dari bangun persegi yaitu sama. Materi terakhir yaitu menyebutkan nilai-nilai persatuan. Melatih kelentukan dengan gerakan sederhana. Menyebutkan nilai-nilai kamu telah mengenal seragam pramuka, bukan? Agar cepat dan kamu mudah, juga telah mengenal beberapa atribut dapat pramuka. Menyelesaikan tugas atribut di atas pramuka harus dipasang pada tempat yang tepat. Pekerjaan akan cepat selesai jika dilakukan bersama-sama. Latihan, kamu harus memeriksanya. Kebersamaan menunjukkan adanya persatuan di antara para anggotanya. Secara benar dan aman. Bekerja sama, kamu dapat memeriksanya mulai dari kaki, termasuk pengamalan sila ke atas atau hingga ke kepala. Bunyi sila ketiga adalah persatuan. Gerakan-gerakan badan seperti di atas ternyata memiliki unsur gerak olahraga. Coba kalian perhatikan, dimulai dengan gambar pohon badan di bawah badan dibungkukan. Nah, itulah gambarnya ya, anak-anakku. Tanah atau sepatu. Jika kalian gerakan ini melatih kelentukan badan, maka itu dengan gerakan ini otot pinggang menjadi lemas. Sila ketiga, nah, langkah-langkah gerakannya yang berbunyi bisa kalian lihat seperti gambar berikut ini. Indonesia. Kalian bisa mempraktekannya dari sekelompok awal. Anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah tersebut. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapatnya. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah mereka. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah apa? Ada yang hafal anak-anak? Wajib dihafal ya. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan.
Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Anakku, siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, berikut disajikan beberapa sikap dan perbuatan yang mencerminkan dengan pengamalan dari sila Pancasila. Silakan kalian amati tabel berikut ini. Nah, di situ kalian bisa membacanya ya. Sikap atau perilaku. Nanti urayanya apa? Pengamalan dari sila Pancasila. Lambangnya apa dan bunyinya apa? Ya, kita bacakan dari yang pertama. Sikap atau perilaku beribadah. Pengamalan dari sila Pancasila dilambangkan oleh bintang, gambar bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, perilaku memberi bantuan kepada orang yang kesulitan. Lambang dari sila Pancasila, gambar apa? Rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, memberi kesempatan semua anggota tampil. Maka pengamalan dari sila Pancasila yang dilambangkan apa? Padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, mendamaikan teman yang sedang berselisih. Maka itu adalah pengamalan sila Pancasila berlambang apa? Kepala banteng atau sila keempat ya. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, membersihkan kelas secara bersama-sama. Itu adalah dilambangkan oleh pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Anak-anakku, kalian perhatikan tugas yang kedua. Menuliskan lambang-lambang sila dalam Pancasila. Amatilah gambar perisai Pancasila di bawah ini. Kalian bisa lihat, di situ ada perisai dari burung Garuda Pancasila, tetapi masih kosong. Kalian silahkan amati dan dikira-kira atau dihafalkan ya posisi dari lambang-lambang sila Pancasila tersebut ada di sebelah mana. Nah, tuliskan simbol sila Pancasila pada bidang yang sesuai. Ya, selanjutnya warnai sesuai warna asli dari Pancasila tersebut. Anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.